dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya ya. Oke, siap ya. Oke. Itu was-was wanita ya, tidak ada yang ngeh juga. Wanita mau beli baju terus. Mak, diprotes aku sama laki-laki guys. Enggak, biar enggak dikira video rekaman. Kena marah aku pagi-pagi guys. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Oke, siap. Oke, dah kita Oke ya, Ustazah, selamat pagi semuanya. Oke, aman ya. Saat umroh dan haji, bisakah puasa Daud? Saat umroh dan haji, bisakah puasa Daud? Saran aku jangan, ya, karena kita perlu hifdzun nafs, menjaga diri di sana, ya. Jadi bahwa ketika kita di sana itu doa kita udah mustajab. Boleh ditunda dulu puasa Daudnya. Aku khawatir kalau aku iakan nanti kesehatan teman-teman terganggu. Secara hukum nggak masalah, tapi berat. Umroh itu ibadah fisik. Umroh itu ibadah fisik, capek guys. Jadi umroh itu capek, haji itu capek teman-teman ya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Itu ibadah fisik. Tapi teman-teman tahu nggak? Yang udah tahu ya tahulah. Ibadah umroh itu kan capek. Tapi lebih capek kalau kita ke Timur Tengah guys. Ya, kita kayak ke negara Timur Tengah kalau kita safar ya. Kayak Palestina, Israel, terus kayak kita ke Mesir ya, kemudian ke Jordan, itu lebih capek lagi. Ya, jadi umrah itu jadi lebih kecil dia ya. Ustazah, sholat syuruk waktunya kapan? Sekitar 1,5 jam dari azan subuh ya. Ustazah, bagaimana niat mendoakan almarhum ayah dan kakak dalam keadaan bersamaan? 1 kali baca Al-Fatihah boleh untuk banyak orang ya. 1 kali Al-Fatihah boleh banyak orang, 1 kali sholawat boleh untuk banyak orang. Itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, sholat awabin rokaat ke-1 dan kedua bacaannya sama ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Sayyidul Istighfar sering dibaca kelak meninggal mati syahid. Apa benar? Apapun yang kita baca, kalau bacanya saat berzikir insya Allah mati syahid ya. Oke, Ustazah, gimana cara bayar hutang ke orang yang udah lama nggak jumpa ataupun sudah lupa? Kalau kita bayar hutang ke orang, orangnya udah nggak ada, maka kita cari ahli warisnya ya. Kita cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka kita ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan ya. Ustazah, jika jawab azan, boleh nggak sembari aktivitas? Enggak. Boleh ya, sambil aktivitas boleh. Jadi enggak harus diem dulu ya. Nyetir aja, masak aja, nyuci aja. Nyetrika aja. Jawabnya dalam hati aja ya. Sholat syuruk wanita boleh nggak di rumah? Kalau sholat syuruk di rumah cuman dapat pahala syuruk doang. Kalau mau dapat pahala haji umroh, maka teman-teman harus kombinasi. Karena dalam dalilnya itu udah jelas banget ya. Qad idalalah qad itsubut bahwa teman-teman mesti sholat subuh di masjid, lalu kemudian iktikaf sampai datang waktu syuruk ya. Iktikaf sampai datang waktu syuruk ya. Lalu kemudian teman-teman sholat syuruk 2 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah di masjid. Baru dapat pahala haji dan umroh ya. Ustazah, bolehkah istighfar dan sholawat dalam hati? Boleh, nggak mesti kuat-kuat ya. Ustazah, kalau baca Quran tiap hari pahalanya buat nenek yang meninggal. Boleh, tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun kalau kita mendoakan pahala untuk orang lain ya. Ustazah, oke, cara ngatasin rasa malas. Malas itu nggak apa-apa. Semua orang punya rasa malas, cuman dilawan. Aku juga punya rasa malas, cuman walaupun malas tetap aku kerjakan. Teman-teman juga punya rasa malas, nah cuman saat teman-teman malas ya teman-teman tetap kerjakan. Itu aja sih prinsipnya ya. Jadi malas itu biasa, yang penting kita kerjakan ya teman-teman ya. Malas itu biasa, yang penting kita kerjakan ya. Ustazah, oke, menggunakan tasbih dengan tangan kiri nggak masalah. Itu cuman bagian dari adab, dia bukan bagian dari syariat ya. Jadi adab, kalau bisa tangan kanan, kalaupun enggak boleh kok tangan kiri. Uang sedekah subuh untuk kondangan boleh, untuk 17 Agustus boleh, untuk kasih ke teman boleh, pokoknya untuk orang lain, bahkan untuk non muslim pun boleh. Ustazah, oke, gimana hukumnya orang yang rajin sedekah tapi hutangnya nggak disegerakan? Nah itu yang nggak boleh. Jadi Ustazah, boleh nggak boleh nggak kita sedekah kalau masih ada hutang? Tergantung. Kalau hutangnya masih lama, boleh kok kita sedekah hari ini.
Yang tidak boleh itu adalah hutang yang dulu nggak dibayar, sedekahnya semangat. Nah itu bahaya. Atau hari ini aku harus bayar hutang 200.000. Tapi aku malah milih sedekah hari ini 200.000. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau jatuh temponya masih lama, masih boleh. Oke. Ustazah, kapankah batas qobliyah subuh? Yang namanya qobliyah itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Pokoknya selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa qobliyah. Kayak gitu ceritanya. Ya misalnya nih azan zuhur 12:10. Maka teman-teman sholat zuhurnya jam 1. Boleh qobliyah zuhur dulu. Lalu sholat zuhur. Lalu ba'diyah zuhur. It's okay. Gak masalah. Subuh jam 4:30. Teman-teman bangun jam 5. Qobliyah subuh dulu. Baru subuh. Gak masalah. Tetapi kalau seandainya waktu subuhnya udah habis. Udah gak bisa. Semoga paham ya. Sedekah subuh pahalanya buat anak yang meninggal. Bagus ya. Oke. Ustazah, benarkah nikah sama orang sekampung hukumnya haram? Benar, karena satu kampung. Banyak kali orang dinikahinya. Satu kampung gimana ceritanya? Nikah satu kampung ya haram lah guys. Tapi kalau nikah dengan salah satu orang di kampung itu boleh. Yang penting dia bukan mahram kita. Tapi kalau nikah sekampung pasti haram. Kalau ada yang bilang halal salah ya. Tapi kalau nikah dengan satu orang di kampung itu haram. Ya, itu boleh ya. Menikah dengan orang sekelas pun haram karena terlalu rame. Tapi menikah dengan salah satu teman kelas itu boleh. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah harus sholat sunnah? Kita geser tempat. Jadi gini, pernah kan teman-teman itu sholat, lihat orang sholat, ada aja ustazah nih, aku menjawab dengan baik-baik. Loh teman-teman ketawain aku. Aku jawab dengan penuh sukacita nih guys. Ini lagi dewasa nih, bukan lagi melawak gimana ceritanya. Oke, jadi gini ya. Pernah nggak teman-teman lihat orang sholat qobliyahnya di sini? Sholat qobliyahnya di sini gitu. Kemudian sholat zuhurnya di sini gitu. Ba'diyah zuhurnya dia pindah lagi. Pernah ya lihat kayak gitu ya guys. Nah kenapa dia pindah-pindah guys ya. Nah, jadi kenapa orang itu pindah-pindah gitu kan. Karena dia ingin menjadikan tempat sujudnya sebagai saksi dia di yaumil akhir. Itu bagus. Ke masjid juga pergi lewat jalan mana, pulang lewat jalan mana. Itu bisa. Ya, misalnya teman-teman sholat qobliyahnya di sini, sholat zuhurnya di sini, ba'diyahnya di sini, kayak gitu guys. Tapi jangan zuhurnya di dapur, terus qobliyahnya di rumah tetangga, jangan jauh-jauh pula, dekat-dekat aja. Jarakkan satu jengkal, turunkan sejadahnya, arahkan ke samping, jangan 2 kilometer pula jaraknya, ya, oke. Ustazah, kapan waktu sholat taubat? Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam, kecuali habis subuh dan habis asar. Ustazah, cara sholat hajat guys, seluruh jenis sholat kalau ya, oke, seluruh jenis sholat kalau 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja tanpa kunut. Clear, no debat. Sholat subuh 2 rakaat, duha 2 rakaat, hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat, qobliyah zuhur misalnya 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, semua sholat sunnah 2 rakaat, gak usah pusing sama caranya. Caranya kayak sholat subuh aja. Kayak mana sholat subuh? Bedanya cuma niat doang. Nah niat doang. Nah, niat ini kan gampang doang. Nah hanya sebutkan nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya. Contoh, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat, nama sholatnya 2 rakaatnya sunnah atasku karena Allah. Gitu aja kalau niat. Sengaja aku sholat sunat gitulah. Pokoknya sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Kalau orang tua meninggal, apakah masih boleh dibacakan Rabbil Firli? Sangat dibolehkan. Kapan batas seorang mukhalaf khitan terkait dia udah berumur? Mesti disegerakan. Ya disegerakan karena laki-laki ya. Kalau perempuan tidak khitan nggak apa-apa. Lagi haid baca Al-Kahfi dibuka Al-Quran apa boleh? Jangan disentuh. Kalau bisa cari Quran yang ada terjemahan atau dari HP. Habis zikir kentut. Kentut saat zikir nggak masalah. Solawat kentut tidak jaga wudhu nggak masalah. Berdoa tanpa wudhu nggak masalah. Ya, sedekah di sekitar Masjidil Haram, sedekah sekitar Masjid Haram, apakah pahalanya sama dengan sholat di Masjidil Haram? Beda. Pahala sedekah dengan pahala sholat itu beda ya. Nah kalau teman-teman mau pergi umroh, aku ada ide. Sedekah subuhnya dikasih di sana itu pahalanya besar. Sholat sunnah di rumah wajibnya di musola. Silahkan kalau masjidnya dekat.
Ustazah, siap-siap Mbak Mika ya, titip salam kembali buat mamanya. Lagi ngaji, batal gak ngajinya? Maksudnya gimana? Sholat sunnah tidak pindah tempat di situ-situ aja karena tempatnya kecil. Ya boleh, boleh. Itu kan cuman mereka ingin mencari tempat saksi aja guys. Ingin mencari tempat di mana mereka ingin banyak saksi ya ketika kita nanti di padang mahsyar. Kalau baru azan langsung sholat boleh nggak? Jawab azan dulu baru sholat. Oke, jawab azan dulu baru sholat ya. Kalau sedekah kecil nominalnya apakah jadi pahala jariah? Tergantung dia sedekah jariah nggak? Teman-teman aku jelaskan beda sedekah biasa dengan sedekah jariah ya. Aku cuekin dulu komentar, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa belajar terus di akun ini. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa sesuatu kita kasih ke orang lain dengan ke orang lain tapi satu orang. Contoh, aku ambil uang, aku kasih ke fakir miskin. Itu sedekah biasa. Aku kasih uang, aku traktir teman aku. Itu sedekah biasa. Dia tidak mengalir pahalanya. Tapi kita dapat doa dari mereka. Kita dapat pahala, kita dapat berkah. Misalnya aku ambil uang, aku kasih ke anak yatim. Itu sedekah biasa. Tapi sedekah jariah itu adalah sedekah yang amalnya ngalir kalau kita meninggal. Bentuknya adalah sesuatu itu mesti dipakai untuk banyak orang. Contoh, aku ambil Quran, aku taruh ke masjid. Kan dipakai banyak orang tuh. Itu sedekah jariah. Aku beli sendal, aku taruh ke masjid untuk orang ambil wudhu. Itu kan sedekah jariah. Aku ambil sejadah, aku taruh ke masjid. Aku ambil mukena, aku taruh ke masjid. Itu adalah sedekah jariah ya. Boleh. Sedekah jariah ini adalah sedekah yang mengalir pahalanya kalau kita meninggal dunia. Dongeng, iya. Oke. Ustazah, oke. Sebentar ya, aku jawab lagi ya. Apakah hukumnya bagi perempuan sholat ke masjid? Perempuan tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Oke, tidak diwajibkan ke masjid, tapi tidak diharamkan ke masjid. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa idza zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi wanita itu boleh ke masjid, tapi yang penting tidak tabarruj, tidak berlebih-lebihan, tidak berdandan berlebih-lebihan. Boleh ke masjid. Usahakan berjemaah di rumah atau di masjid sama ya. Sedekah jariah pahalanya buat orang meninggal boleh. Ya Allah, saya wakafkan Quran, dengan wakaf Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Oke. Kalau sholat jamaah ketika Imam Al-Fatihah, jamaah membaca juga. Oke. Aku cuekin lagi komentar. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku jawab tentang cara sholat berjamaah. Pelan-pelan ya guys, aku jawab ya, pelan-pelan ya. Jadi ketika imam sholat berjamaah itu, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Kan setelah takbir imam kan diem tuh dia baca iftitah. Nah ini agak panjang jawabannya ya. Nah tapi ketika imam baca Al-Fatihah, nanti makmumnya diem. Ketika makmumnya masih baca iftitah, berhenti, dengerin Al-Fatihahnya. Tidak boleh baca Al-Fatihah saat imam baca Al-Fatihah, oke? Setelah itu nanti imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Seperti itu ceritanya ya. Nah ternyata imamnya panjang ayat pendeknya, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, dengerin aja imamnya. Oke, bolehkah tayat akhir ditambah saidul istighfar? Boleh. Untuk qobliyah subuh, apa ada ba'diyahnya? Nggak ada. Ya hanya ada qobliyah, tidak ada ba'diyah saat sholat subuh. Qobliyah subuh digabung dengan niat tahiyatul masjid. Jangan, niatnya satu aja qobliyah subuh. Cuman itu udah dianggap sebagai tahiyatul masjid menurut beberapa ulama. Tapi niatnya jangan dua ya. Kalau ngasih sapu sama pelan ke sekolah sama musola, apakah termasuk sedekah? Apa itu sedekah Mbak? Sedekah itu sesuatu kita berikan untuk orang lain di luar diri kita. Yang penting untuk orang lain, makhluk lain. Ya, binatang pun sedekah. Nah, lalu kemudian kita niatkan karena Allah tanpa melanggar syariah. Jadi itu termasuk sedekah ya. Sedekah itu bebas dalam bentuk apapun ya. Saja kalau sedekah pembangunan masjid termasuk amal jari. Oh jelas kan dipakai banyak orang. Oke. Ustazah, oke. Saya
bayi yang saya kasih ke orang lain ternyata dimurtadkan oleh ibu asuhnya. Apakah saya berdosa? Tidak. Mbak boleh Mbak status memberikan bayi kepada orang lain mungkin akan ada mudarat kalau dia tetap bersama Mbak. Kita nggak tahu apakah Mbak punya sakit, apakah Mbak punya sesuatu yang kemudian Mbak harus mengizinkan itu dibesarkan oleh orang lain. Murtadnya dia tidak salah Mbak, ya. Sedekah subuh bagaimana menyalurkannya? Terserah aja. Mau dikasih di hari Jumat, di hari Minggu, terserah. Dalam bentuk traktir makan teman, kasih makan kucing, traktir makan kawan, gak ada masalah. Bebas aja. Sedekah itu bebas, guys. Oke. Nah, jadi benar semua cara menyalurkannya itu benar, nggak ada masalah. Oke, kalau sedekah bebas saja. Yang penting nggak untuk diri kita, sedekah subuh untuk bayar hutang kita itu nggak boleh ya. Ustazah, saya mau tanya, apakah sedekah subuh dikasih ke orang tua nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua. Kalau qobliyah zuhur sekaligus 4 rakaat boleh. Ya guys, semua jenis sholat sunnah boleh langsung 4 rakaat guys. Tetapi caranya tidak sama kayak sholat zuhur. Misalnya sholat duha langsung 4 rakaat. Sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Sholat, pokoknya sholat taubat langsung 4 rakaat. Bisa. Tapi caranya beda. Caranya gimana? Sengaja aku sholat sunat taubat 4 rakaat. Misalnya nih, duha. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, sedekah subuh kasih makan burung bebas, belikan makanan burung kasih dia. Tapi ngasihnya nggak harus di waktu subuh. Cuman sedekah subuhnya dikumpulkan dulu di rumah ya. Kumpulkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 belikan makanan burung ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke tetangga boleh ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal ya Bu, betul. Untuk membedakan sholat fardu dengan sholat sunnah, kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Supaya dia beda dengan sholat zuhur, supaya dia beda dengan sholat isya. Nah gitu kan, langsung berdiri. Nah tapi rakaat 1, 2, 3, 4-nya semuanya baca ayat pendek. Nah itu beda tuh Mbak dengan sholat zuhur kan. Sholat zuhur itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja kan. Oke, paham ya? Fajar dan qobliyah subuh sama aja. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Boleh ya. Waktu masih muda sholat bolong-bolong, kalau ingat bisa diganti. Kalau nggak ingat nggak bisa ya. Kalau ingat bisa diganti, kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah, oke, bentar ya. Oke, apa boleh qada sholat subuh dilakukan setelah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya, itu pun kalau ingat jumlah yang ditinggalkan. Pada waktu sholat rakaat kedua dan selanjutnya tidak baca ayat pendek. Oh iya, sholat zuhur, sholat isya, sholat maghrib ya. Itu baca ayat pendek cuma rakaat 1 dan 2. Rakaat 3, 4 tidak baca ayat pendek. Nah itu bedalah dengan sholat sunat ya. Ustazah, oke, sholat sunat rawatib apa aja? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng, live dan videonya. Supaya kita bisa belajar bersama di akun ini. Aku nggak cepat ya guys, pas ya, nggak terlalu cepat kan ya. Oke, aman ya. Nah, jadi begini guys. Sholat rawatib itu terdiri, jadi si rawatib ini adalah bapaknya. Si bapak ini punya 2 anak. Siapa anaknya? Yaitu si qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu. Ba'diyah itu setelah sholat fardu. Oke? Nah perhatikan ini agak sulit, teman-teman harus fokus ya. Apa aja sholat qobliyah dan ba'diyah yang hukumnya sunnah muakkad ya. Ini pagi-pagi udah masuk kelas ya guys, udah sulit. Kapan aja dia? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Pelan-pelan ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. 2 rakaat sebelum zuhur. Oke, kemudian 2 rakaat ulang ya. Ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu dia. Itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, sementara 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu sunnah ghair muakkad. Dia sunnah biasa. Jadi tidak sunnah banget kayak gitulah. Oke? Paham ya teman-teman ya? Nih aku sematin. Teman-teman baca aja, screenshot aja ya. Oke, Ustazah, boleh aku sembunyikan duit dari suami? Aku berdosa enggak? Kalau itu adalah uang kita, tidak masalah kita sembunyikan ya. Oke, apakah sholat syuruk sama dengan sholat duha? Oh beda. Syuruk itu adalah 1,5 jam dari azan subuh. Matahari muncul belum panas. Sementara duha itu 2,5 jam dari azan subuh, ya, yaitu matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Dulu pesantren mana? Aku pesantren dulu di Pekanbaru. Ustazah, oke. Jamak takdim zuhur asar dikerjakan zuhur dulu, ya. Oke, dikerjakan zuhur dulu ya. Ustazah, sholat subuh kesiangan dikodo zuhur, jangan. Bangun dan sholatlah dimanapun teman-teman sholat ya. Ghairu muakkad kapan Ustazah? Ghairu muakkad itu 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Intinya gini guys, biar gampang gak pusing teman-teman. Semua sholat qobliyah dan ba'diyah itu ada pada semua jenis sholat. Kecuali habis asar dan habis subuh. Nah itu terdiri dari yang muakkad dan ghairu muakkad. Kayak gitulah istilahnya. Sholat duha jam 11.45 jangan. Itu matahari sudah di atas kepala. Jangan. Sholat duha itu batasnya dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Siap Mbak Rosita? Masya Allah, sehat ya. Kalau sedang haid, boleh nggak memegang Al-Quran? Cari Quran yang ada di handphone ya. Quran yang ada di handphone ya. Atau sekedar ngulang hafalan atau yang ada terjemahan. Masih ada ulama yang membolehkan. Oke, duha 4 rakaat, baca Al-Fatihah dan semuanya ayat pendek, betul. Kalau masih bingung, dua aja. Setiap 2 salam berhenti, pasang niat lagi. Supaya lebih aman, kalau kurang paham ya. Oke, Ustazah, 4 sebelum zuhur maksudnya gimana? Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyahnya 4 rakaat. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur, 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, kayak gitu caranya teman-teman ya. Tapi kalau mau 2 rakaat doang boleh. Ketika laki-laki tidak menikah karena faktor ekonomi, apakah nanti disiksa di akhirat? Tidak. Laki-laki yang belum mampu menafkahi justru tidak dibolehkan menikah. Dimakruhkan menikah karena dia bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya. Laki-laki yang belum mampu menafkahi jangan menikah dulu. Loh, saya tidak mampu menahan syahwat saya Ustazah. Ya udah, teman-teman boleh berpuasa dan berolahraga kata baginda Nabi. Tapi saya tidak berzina. Selagi tidak berzina, tidak masalah Pak. Nggak akan Bapak masuk neraka. Kecuali Bapak berzina kalau tidak menikah. Oke, qobliyah subuh 2 rakaat aja. Memang 2 rakaat doang. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat fajar kapan dilakukan? Fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qobliyah subuh. Ustazah, oke, ibadah ikhlas karena Allah agar sholat nikmat itu gimana? Ikhlas karena Allah dibangun, dibentuk. Sholat aja dulu walaupun dipaksakan, lama-lama menikmati kok. Cara sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 rakaat. Ustazah, oke. Doa takbir keempat dalam sholat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu. Kalau nggak pandai boleh ikut imam aja. Oke, Ustazah, kalau belajar apakah boleh sambil bertasbih dan sambil berzikir? Mampu nggak? Kalau mampu boleh, ya. Kecuali dalam majelis taklim, jangan ya. Ustazah, kalau lagi jengkel sama suami dalam hati selalu ingin cerai, apakah dosa? Keburukan yang masih dalam hati tidak jadi dosa, kecuali diungkapkan dan menyakitkan hati. Ustazah, bagus, Ustazah, bagus dolat apa ya?
Ustazah bagus dolak apa-apa cok. Ustazah qobliyah subuh dilakukan setelah azan subuh kah? Kah ya. Jadi qobliyah subuh itu harus setelah azan. Nggak ada ceritanya qobliyah sebelum azan ya. Yang namanya qobliyah harus azan dulu ya. Ustazah ayat kursi bisa dibaca dalam sholat nggak? Bisa. Jadi ayat kursi bisa dibaca di dalam sholat. Intinya adalah setelah Al-Fatihah teman-teman itu dianjurkan membaca ayat pendek. Kan kayak gitu kan. Hanya saja ayat pendek itu pokoknya isinya adalah ayat Al-Quran. Gitu aja guys. Nah ayat kursi itu kan ayat Al-Quran. Boleh Yasin pun boleh guys. Yasin 2 ayat pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bisa. Allahu Akbar. Bisa guys. Nggak ada masalah. Ya, yang penting dia adalah bagian dari ayat Al-Quran. Ya kan? 2 ayat boleh, 3 ayat boleh. Nggak masalah ya. Intinya setelah Al-Fatihah ayat pendeknya bebas aja. Ya. Ustazah, oke, aman ya. Kalau suami bilang mau menceraikan istri, tapi lewat orang lain, apakah jatuh talak? Belum tentu. Kecuali dia menyuruh menyampaikan kepada istrinya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, qobliyah subuh itu dilakukan setelah azan subuh, benar. Azan subuh dulu, baru qobliyah subuh, baru sholat subuh ya. Ustazah, setiap ngaji selalu pakai aplikasi. Karena pakai Al-Quran sudah tidak begitu jelas. Aku nggak nyaranin. Ambil uangnya, ambil rezekinya, bacalah untuk teman-teman melakukan yang namanya baca Quran dari Qurannya. Karena Al-Quran yang ada di handphone itu rosamnya beda dengan Quran yang ada di Quran seperti biasa. Saja, oke, iya. Bolehkah sholat wajib dikerjakan dalam kendaraan? Boleh. Kalau dalam perjalanan jauh, sholat sambil duduk, tayamum aja di dalam mobil ya. Apakah rokaat 3 dan keempat ayat pendek tidak dibaca? Kalau sholat fardu tidak perlu baca. Kalau sholat zuhur ya, kalau sholat asar, sholat isya, maghrib, itu ayat pendeknya cuman rokaat 1 dan 2. Ya, rokaat 3, 4 gak baca ayat pendek ya. Ustazah, bolehkah sholat fardu kadang suka ngulang-ngulang Al-Fatihah? Nggak boleh. Tidak boleh was-was di dalam sholat. Kalau udah dibaca udah, ya lanjut aja ruku. Tak boleh, nggak enak kok kayak ulang lagi. Kok kayaknya nggak saya ulang lagi. Kok kayaknya salah. Nggak boleh. Itu was-was. Nggak boleh dibiasakan. Oke? Ustazah, oke. Nah gitu ya. Jadi caranya seperti ini. Cara tayamum jadi gini. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya tempel ke dinding atau kemana. Basuh mukanya sekali, jangan 3 kali, nanti jerawat pula. Ya, ambil lagi tangannya, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Basuh dulu tangan kanan, tangan kiri, di punggung tangan kanan. Gini, terus sampai ke siku, udah di siku nanti berakhir ke jempol. Jempol akhirnya. Kenapa akhirnya jempol? Karena di sini ada debu untuk tangan kiri. Tangan kiri lagi terus sampai ke jempol. Udah gitu aja. Ya. Sholat udah. Qobliyah subuh bisa nggak lebih dari 2 rakaat? Tidak. Saya penyuka pacar Arab. Pacar nggak masalah. Ya. Pacar nggak masalah. Pacar Arab bukan pacaran ya. Itu henna. Dia masuk ke dalam kuku kok. Nggak masalah ya. Ustazah, oke. Saya sering lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Kok bisa lupa Al-Fatihah? Nggak boleh lah. Ya nggak boleh, ke depan jangan lagi. Al-Fatihah tuh jarang orang lupa guys. Kalau lupa ruku, lupa tahiyat awal banyak ya. Jangan ya, jangan. Oke. Ustazah, kalau sholat habis mandi pakai mukena, oke. Nggak pakai baju boleh nggak? Pastikan mukenanya benar-benar tertutup. Jadi gini guys, kalau ada yang bilang nggak boleh, misalnya nih teman-teman nanya ke Ustadz, apa hukumnya mandi tidak pakai baju langsung pakai mukena? Ustadznya bilang nggak boleh misalnya. Nggak boleh itu bukan berarti haram. Dia cuma adabnya kurang. Jadi kita coba bedakan mana adab, mana syariat. Adabnya kurang. Makanya kalau mau dilakukan nggak apa-apa, cuman kurang adab. Tapi pastikan mukenanya tidak transparan. Pastikan mukenanya benar-benar baik, benar-benar ketutup ya. Ustazah, bagaimana cara mandi besar? Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya,
Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, air putih biasa, air kamar mandi. Badan bagian kanan basah sampai bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, setelah itu mandi kayak biasa ya. Oke, nah gitu ya. Oke, baca Al-Fatihah buat diri sendiri boleh ya. Apakah sedekah subuh boleh untuk orang tua? Benar. Benarkah ada larangan di kamar kosong? Lampu tidak boleh dimatikan di malam hari. Tidak benar, tidak benar. Aman aja ya. Sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Afdolnya 4 rakaat. Ya, kalau mau 2 rakaat doang boleh. Kenapa kenapa setiap niat pakai bahasa Indonesia? Apakah sah? Niat mandi junub, niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat wudhu. Semuanya boleh pakai bahasa Indonesia. Nah pertanyaannya, kenapa aku selalu menyampaikan bahasa Indonesia? Supaya teman-teman bisa mengamalkannya. Karena khatibun nas biqadri ukulihim. Aku harus mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Itu sunnah atas diriku. Kalau aku pakai niat bahasa Arab dan aku paksain teman-teman melakukan, nggak bakal teman-teman jadi sholat. Niatnya aja udah susah, apalagi sholatnya. Akan ada masanya aku nyepil bahasa Arab. Semua tergantung kesiapan teman-teman semua. Tapi apakah berkurang pahalanya? Tidak. Apakah tidak jadi sah sholatnya? Tetap sah. It's okay. Tidak ada masalah ya. Karena kalau dipakai bahasa Arab, tidak jadi sholatnya. Oke. Saja boleh nggak bacaan surat pendek yang sama? Rakaat pertama, rakaat kedua. Boleh nggak masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, sholat sunnah 4 rakaat, tasyahud awal, ya. Bentar ya. Sholat sunnah 4 rakaat dengan tasyahud akhir. Tanpa tasyahud awal. Memang kayak gitu. Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Misalnya sholat duha kalau 4 rakaat. Sholat taubat 4 rakaat. Itu gak ada tahiyat awalnya guys. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat adalah tahiyat akhir. Oke. Tahiyat akhir ya. Kalau orang sakit stroke bisa difidiahin nggak? Bisa. Oke, aman ya. Oke. Kamar almarhum anakku jarang ditidurin. Nggak apa-apa ya Ustazah. Nggak apa-apa, dibersihkan aja ya. Ustazah, oke. Terlupa rokaat cemana ya? Lupa rokaat, oke. Lupa rokaat, mikirin apa teman-teman? Baik, kalau teman-teman lupa rokaat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya? Ini 2 atau 3 ya? Maka teman-teman anggap aja 2 dulu. Oke, lebih baik berlebih daripada kurang. Anggap aja 2 dulu, lalu sholat kayak biasa. Jadi setelah itu teman-teman lakukan sujud sahwi sebelum salam. Misalnya nih, fil alamina innaka hamidum majid. Gitu kan? Sujud sebelum salam. Kan tadi ceritanya teman-teman lupa rakaat ya kan? Allahu Akbar. Baca. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke. Lalu duduk. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Allahu Akbar. Duduk kayak tahiyat awal ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nah ya. Nah baru salam kanan, salam kiri. Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira teman-teman ya? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Duduk kayak tahiyat awal, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri ya. Bagaimana kalau kurban, ikut arisan kurban? Boleh. Sholat duduk di dalam tenda pas camping boleh nggak? Selagi bisa berdiri ya. Ustazah, kalau anak laki-laki 7 tahun meninggal belum dikhitan gimana? Apanya yang gimana? Maksudnya pertanyaannya apa Mbak? Ustazah, oke. Bolehkah ambil air wudhu setelah mandi sebelum masih pakai handuk? Nggak masalah. Tidak ada kewajiban berwudhu menutup aurat. Cuman kalau ada yang bilang nggak boleh, itu cuman adab saja. Secara adab kalau bisa tidak seperti itu. Tapi boleh lagi pakai handuk, kemudian teman-teman wudhu nggak masalah. Karena tidak ada syarat wudhu itu harus nutup aurat ya. Ustazah, sedekah subuh bisa langsung dikasih sebulan sekali nggak?
tanpa dikumpulin. Kadang lupa, nggak bisa. Yang namanya sedekah itu harus dilakukan di waktu subuh. Iya kan, harus dikumpulkan di waktu subuh. Kalau teman-teman sedekahnya sekali sebulan, itu bukan sedekah subuh namanya, sedekah bulanan. Paham ya? Jadi kumpulkan, aktivitas kita mengumpulkan di rumah, itulah namanya sedekah subuh. Ya, lupa itu karena nggak biasa aja. Aku doakan semoga teman-teman Allah mudahkan mengamalkannya ya. Ustazah, oke. Ustazah, sholatnya, oke, sebentar ya. Oke. Oke, tolong ulangi bacaan sujud sawi pelan-pelan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Ustazah, status wudu saat tawaf wajib, tapi pas sa'i tahallul tidak wajib wudu. Oke. Apakah benar sholat sunat tasbih dilakukan minimal sekali seumur hidup? Ya. Lakukanlah sholat tasbih sekali seminggu, kalau nggak bisa sekali sebulan, kalau nggak bisa sekali setahun, kalau nggak bisa ya sekali seumur hidup ya. Oke ya, itu dia sujud sawi aku sematin ya. Buat teman-teman yang belum hafal, sujud kalau lupa rokaat. Aku sematin ya teman-teman ya. Nah itu sujud kalau teman-teman lupa rokaat baca sujud sahwi ya. Ustazah, apa doa orang sakit agar segera sembuh? Doanya panjang ya. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Pakai bahasa Indonesia aja dulu. Nanti aku buat lagi videonya biar teman-teman bisa hafal ya. Ustazah, oke. Nah, oke, gitu ya. Ustazah, apa masukkan sedekah ke pembangunan masjid di waktu subuh? Apakah termasuk sedekah? Benar sekali. Ya teman-teman, kalau teman-teman adalah tim ke masjid, maka bisa nyerahkan sedekah subuhnya ke masjid. Ya, setiap pagi masukkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, boleh. Tidak ada masalah. Kalau teman-teman bukan tim yang ke masjid, maka boleh memasukkannya dikumpulkan dulu di rumah. Apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Ya, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti setelah terkumpul baru kita sedekahkan. Entah hari Minggu kek, tak termakan kawan kek, ngasih makan kucing kek. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa ada sedekah subuh? Sedekah subuh itu sedekah yang paling utama. Karena di waktu subuh malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Sujud sawi dibacanya kapan? Sujud sawi itu dibaca lebih kurang, bukan lebih kurang, setelah tahiyat akhir sebelum sebelum salam ya. Oke. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Oke. Nanti lain kali teman-teman masuk jam 6:15 waktu Indonesia Barat di pagi hari. Karena itu kita mulai. Jadi teman-teman banyak dapat ilmunya ya di pagi hari ya. Ya teman-teman ya. Ustazah, kalau zakat penghasilan boleh diberikan ke pembangunan aula? Nggak boleh. Yang namanya zakat itu boleh diberikan kepada manusia saja. Dia tidak boleh ke pembangunan masjid. Kalau ke pembangunan masjid itu namanya adalah infak dan wakaf ya, ke manusia. Zakat itu hanya boleh ke manusia. Manusia itu adalah kayak fakir ya, orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, gitu ya. Apa boleh sedekah subuh dikhususkan untuk kebutuhan masjid? Boleh. Kalau sedekah boleh aja ke siapapun ya. Ustazah gitu ya. Apa boleh sholat duha 4 rakaat 1 kali salam? Boleh. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Nah, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Ustazah, oke, sedekah subuh uangnya dikumpulkan dan untuk saudara boleh ya. Oke, boleh dibaca buku doa-doa setiap habis sholat ya. Oke, gitu ya.
Ustazah, oke. Gimana caranya mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri? Selagi kita tidak doakan pahalanya untuk orang lain, maka itu berarti doa kita untuk diri kita sendiri. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Apakah sedekah subuh dikhususkan untuk kebutuhan maulid? Boleh, boleh aja. Nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Ustazah, oke aman ya. Saat tawaf bersentuhan dengan yang bukan muhrim nggak masalah. Selagi di sana, tapi tetap dijaga. Karena di umroh dan haji itu banyak sekali keringanan. Boleh lewat di depan orang sholat, boleh sholat tanpa rukun. Kalau lagi sempit kita boleh pindah sholat, pindah. Rokat pertama di sini, rokat kedua kegeser pindah lagi, itu nggak masalah. Boleh sholat di luar masjid selagi imamnya di dalam masjid, itu boleh. Ya, boleh juga bersentuhan dengan yang bukan muhrim, nggak sengaja itu tidak sampai membatalkan ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa kan ditutup ya. Ustazah, saya beli buku tuntunan ayat pendek. Kalau haid boleh baca, kalau buku masih boleh ya. Ustazah, oke. Bolehkah nazar di hari Sabtu, puasa nazar di hari Sabtu? Kalau bisa jangan melakukannya di hari Sabtu. Karena usahakan jangan sendiri, jangan melakukan sendiri, Sabtu sendiri dan Jumat sendiri ya. Jumat sendiri, Sabtu sendiri itu nggak boleh ya teman-teman ya. Usahakan jangan ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh bolehkah untuk bayar uang anak sekolah? Boleh, tapi jangan ke anak terus. Sedekah itu semakin banyak kita berikan, semakin kita akan mendapatkan berkah ya ke banyak orang lah. Ganti-gantilah orangnya ya. Ustazah, oke, sholat duha 4 rakaat, cara sholatnya. Oke, cara sholatnya kayak sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke, Ustazah, kalau pulang umroh harus ke rumah, nggak boleh kemana-mana. Boleh kok kemana-mana, nggak jadi masalah, tidak ada larangannya sama sekali ya. Ustazah, oke, kalau aku punya haid lebih dari 15 hari, teman-teman tetap harus melakukan sholat di hari ke-15. Ya, tetap melakukan sholat di hari ke-15. Ya, teman-teman ya. Di hari ke-15 ya. Jadi mandi hari 16, 17, 18, 19 itu teman-teman boleh sholat. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, nanti boleh sholat. Kalau teman-teman flag panjang, flag terus, maka di hari ke-16-nya udah boleh sholat. Jangan dibiarkan sampai 30 hari. Jangan. Sambil diobati, nanti ada rezeki minum madu akasia yang sering aku spill untuk keputihan, kemudian flag, dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat 2 kali salam boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, bolehkah puasa Daud jatuh pada hari Jumat dan Sabtu? Kalau udah terbiasa puasa sebelumnya, maka teman-teman boleh berpuasa Jumat dan Sabtu sendiri. Ya, sendiri. Itu boleh, teman-teman ya. Itu boleh. Jumat dan Sabtu sendiri. Itu boleh. Ya, tetapi jangan memulai puasa Daud di hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, gitu ya. Ustazah, kalau aku keputihan nggak bisa dibawa sholat. Jadi kalau teman-teman keputihan tetap harus cebok. Dan kemudian celananya nggak boleh dipakai baru sholat ya. Ada rezeki nanti minum madu akasia yang aku spill ya. Nah teman-teman nanti next time masuk ke live aku jam 6:15, jam 6:20 ya. Biar full dapat ilmunya. Nanti kita mulai lagi tanya jawabnya jam 8:20 ya. Ustazah, madu terapi kehamilan akasia. Ya, nanti aku spill akasianya dan kayak kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung, itu semuanya adalah madu akasia. Ya, mantap madunya, diminum aja. Nanti jam 7-an aku spill, jam 7 ya. Ustazah, kenapa kami pemahaman ya? Oke, siap ya pagi. Oke, Mbak Caci, Mbak Erni ya, Mbak Num. Oke, siap Mbak Dini ya. Masya Allah, siap Mbak Yati. Oke, aman ya guys, Masya Allah ya.
Nah, yang mau nanya boleh diketik aja teman-teman sambil nanti aku jawab ya. Siap Mbak Tin, Mbak Tri, Mbak Isti Wiwin, Mbak Santi ya, Mbak Mamah Bubui, Mbak Num ya, Masya Allah Mbak Sifa ya. Oke, siap Mbak Ulan, jazakumullah ya, siap Mbak Sifa. Oke, udah kita mulai teman-teman. Kita mulai, oke, kecepatan kali. Pertanyaannya nggak kebaca, kayak rudal. Oke, siap ya. Ustazah, oke, iya, aman ya teman-teman ya. Siap ya, mulai ya. Oke, dah, aku mulai ya. Bolehkah meminta atau mengirimkan doa untuk orang yang masih hidup? Boleh. Ya, kita boleh mengirimkan Al-Fatihah agar anak kita bisa masuk sekolah favorit, agar dia sehat, agar dimudahkan urusannya, boleh. Jadi kayak gini caranya. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, ya kan? Dengan Al-Fatihah ini apa? Ya, misalnya anakku sehatkan, ya, orang tuaku sehatkan, itu boleh kita gunakan, ya, kalimat-kalimat itu. Itu namanya adalah wasilah, ya. Wasilah itu adalah kita berbuat baik lalu kemudian dan memberikan kebaikan itu untuk orang lain, mendoakan untuk orang lain ya. Oke, gitu ya. Saya umroh bulan 12, kapan vaksinnya? Tanya ke travelnya, tergantung isi daripada vaksinnya. Ya, sekarang ada vaksin lagi ya. Kemarin sempat berhenti, sekarang udah ada lagi ya. Ustazah, oke, sebentar. Kasih nyapu ke masjid atau sekolah termasuk sedekah jariah. Iya, sedekah jariah itu sesuatu kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat ya. Jadi ngasih sapu ke masjid, jam dinding, sejadah, mukena, itu semuanya adalah sedekah jariah. Sedekah yang akan ngalir pahalanya kalau kita meninggal. Seperti yang tadi pagi aku jelaskan bahwa sedekah biasa itu sesuatu dikasih dipakai oleh satu orang. Sedekah jariah sesuatu dikasih dipakai untuk banyak orang. Selagi dia bisa dinikmati untuk banyak orang, maka dia adalah sedekah jariah. Oke. Ustazah, kalau baca Quran dimulai dari mana? Kalau baru pemula, mulai dari Al-Fatihah aja ya. Ustazah, oke, ijtima itu artinya kumpulan pendapat para sahabat ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, kalau ganti puasa, ibu hamil dan menyusui, bisa dikodo aja, kan waktu gantinya setahun. Tapi dengan mengkodo teman-teman sakit, dengan mengkodo teman-teman anaknya kenapa-napa, maka teman-teman boleh ganti dengan fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya untuk fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Pokoknya itulah dia ya. Nah itulah dia ya daripada yang namanya fidyah. Pokoknya 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, Ustazah, apakah sholat fajar sama dengan qobliyah subuh? Sama. Tuntunan ibadah sebagai istri, maksudnya apa? Tuntunan ibadah sebagai istri. Coba diperjelas pertanyaannya lebih detail ya. Oke, coba didetili pertanyaannya ya. Oke, Ustazah, aman ya guys. Ustazah, sejadah Hajar Aswad jangan. Ya, kalau gambarnya Hajar Aswad jangan. Tapi kalau gambarnya masih masjid atau Ka'bah masih dibolehkan ya. Ustazah, menjual emas secara cicil boleh nggak diambil laba? Laba, maksudnya keuntungan daripada kita membantu dia. Masih boleh, tapi jangan kasih denda. Dan ingat, kalau seandainya akadnya 10 gram, lalu kemudian dia cuma sanggup bayar 5 gram, itu 5 gram harus dikasih ke dia. Jangan ditahan emasnya. Kalau sholat fajar tidak qobliyah subuh, boleh nggak? Qobliyah subuh adalah fajar, fajar adalah qobliyah subuh, sama aja. Kedua sholat itu adalah sama. Ciri orang munafik seperti apa? Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia mungkir. Idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia minum, kalau dia minum, nengok bacaan minum, gimana ceritanya?
Kalau dia minum, karena dia ngetik tulisan minum. Gini kalilah nasibku. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Udah di mana? OTW, nah itu bohong. Udah di mana? Udah di simpang, itu bohong. Padahal masih di rumah. Udah di mana? Bentar lagi kok, padahal masih jauh. Itu bohong, itu munafik. Iza wa'ada akhlafa. Ya, kalau dia dipercaya, kalau dia berjanji, dia mungkir. Besok ke rumahku ya, oke insyaallah. Insyaallah itu kan janji. Maka lalu teman-teman gak pergi karena malas. Insya Allah artinya Allah mengizinkan. Lalu teman-teman gak pergi, Allah itu izinkan. Cuman teman-teman aja yang gak mau. Itu adalah bohong. Itu adalah munafik. Hiza wa'ada akhlafa. Udah dipercaya malah berkhianat. Nah, itu ciri orang munafik. Ya, dan biasanya khianat itu datang hanya dari orang yang udah kenal dengan kita. Karena wa'ada dulu baru akhlafa. Idza tumina. Ya, percaya dulu kita baru dia berkhianat. Ya. Ustazah, bagaimana cara mengganti puasa yang melahirkan? Kalau anak satu, anak dua, maka boleh kodo aja dulu. Tapi kalau seandainya teman-teman gak sanggup berpuasa karena sakit atau karena anaknya takut kenapa-napa, karena anaknya sedang disusui, maka boleh melakukan yang namanya fidyah. Fidyah itu memberi makan 1,4 kg beras untuk fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Jika sholat subuh telat, apa boleh melakukan qobliyah dulu? Bisa. Selagi masih ada waktu subuhnya, masih bisa. Misalnya azan subuh 4.30, teman-teman sholat subuhnya jam 5, boleh aja qobliyah dulu, baru sholat subuh selagi masih ada waktu subuhnya. Oke, sama dengan zuhur juga kayak gitu. Azan zuhur 12:30, lalu teman-teman qobliyah zuhur dulu jam 1 baru mulai sholat. Lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur boleh. Selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, amalan yang bisa dilakukan istri untuk mendoakan kelancaran rezeki suami. Jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa untuk sholat duha. Jangan lupa bersolawat dan syukuri apa yang diberikan oleh suami. Semakin kita bersyukur, suaminya senang, semakin lapang rezeki kita. Sedekah pakai kain sampling boleh nggak? Apa itu sampling? Coba ya. Ustazah, mamaku ada emas tapi anak-anaknya nggak mau pakai. Enaknya diapain? Agar almarhum happy. Boleh dijual, wakafkan atas nama dia. Beli semen masjid, atap masjid, atau belikan sesuatu yang bisa dipakai banyak orang. Bayar listrik masjid, atau dia bisa membangun pembangunan masjid dari emas itu. Cari yang amalnya jariah. Kalau mandi besar pakai baju, basahnya dari baju nggak apa-apa. Yang penting kena air seluruh tubuh kita. Ustazah, oke. Mbak Raina, nggak dijawab pertanyaan. Iya kah? Nggak kebaca berarti. Ustazah, sejadah pakai kain boleh nggak? Boleh. Apa niat witir 2 rakaat kalau sholatnya 3 rakaat? Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, oke gitu ya. Nah, clear ya teman-teman ya. 1 rakaat, 2 rakaat kayak gitu boleh ya. Oke. Ustazah aman ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Maafkan, iya ya. Sholat subuh nggak pakai kunut gimana? Nggak apa-apa. Sunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Jadi tidak pakai kunut nggak masalah. Maaf, aku belum bisa sedekah mawar, donat, singa. Sedekah singa, maksudnya apa sih? Maaf, aku belum bisa sedekah mawar, donat, singa. Apa nih maksudnya? Oke. Sedekah. Oke, Ustazah. Oke ya. Oke, pertanyaannya guys, masa teman-teman sedekah singa? Gimana ceritanya? Oke, Ustazah, kalau apa sholat filter? Baik-baik guys, sholat filter. Oke, coba teman-teman ketikannya santai ya kan, Masya Allah ya. Sholat witir kapan waktunya? Witir itu dikerjakan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Habis isya teman-teman ba'diyah isya.
Lalu kemudian teman-teman sholat witir. Tengah malam teman-teman boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Itu give. Oke, itu give give TikTok yang apa itu ya? Yang iya ya Allah, mawar, ada donat, ada singa, Allah karim. Siap teman-teman ya. Maafin aku ya agak-agak kurang edit guys. Oke, iya dianggap sedekah ya gift, benar. Dianggap sedekah dan beliau ini bilang belum bisa ngasih gift gitu ya. Oke, mohon maaf ya guys, biasa lah guys ya kan, sinyal kurang guys ya, sinyal aku kurang ya, sinyal ini. Oke, siap, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sudah bangun pagi tapi lewat waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh ya, masih bisa. Tapi kalau teman-teman udah habis waktu subuhnya, tetap teman-teman harus melakukan yang namanya sholat subuh. Iya guys, kurang edit ya guys, siap ya. Oke, ya giginya kurang ya, kurang ini ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan untuk membantu adik sendiri? Sedekah subuh boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Kalau sholat Ustazah, kalau sholat duduk di lesehan nggak pakai sejadah, sholat duduk nggak ada masalah ya, tidak ada masalah ya. Tapi sholat duduk itu hanya kalau sakit ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, oke bentar ya. Ciri-ciri orang yang istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah risau kita kalau kita meninggalkan ibadah itu. Biasanya ada cara biar istiqomah. Misalnya teman-teman mau istiqomah apa nih? Mau istiqomah sholat tahajud misalnya. Maka mulai 2 rakaat aja dulu ya. 2 rakaat dulu, jangan buru-buru. Ya, dekat-dekatkan dulu azan subuh. Biar teman-teman tidur dulu, segar bangunnya dekat azan subuh tahajud. 2 rakaat aja dulu, jangan nambah. Terus sampai risau meninggalkan. Kalau udah risau meninggalkan baru dinaikkan. Oke. Jadi istiqomah itu bisa dibentuk dan dibangun guys. Thank you ya teman-teman ya. Istiqomah itu bisa dibentuk dan dibangun. Nah, bagaimana cara membangun istiqomah? Itu biasanya adalah mulai dari hal yang kecil. Lalu kemudian jangan putus sampai 40 hari. Nanti kalau udah 40 hari kita tinggalkan, kita risau. Risau itulah definisi daripada istiqomah. Iya. Wah, sama kayak gitu ya. Ustazah, oke bentar ya. Kalau saudara video call di depan Ka'bah, apakah doa kita sah? Jadi kayak gini. Banyak orang-orang yang seperti ini guys. Dia ambil handphone lalu dia live Ka'bah. Hayo teman-teman, lihat Ka'bah ini, silahkan berdoa dari rumah masing-masing. Hayo teman-teman, lihat Ka'bah ini di depan mata, di depan jantung dan ginjal, doa di depan masing-masing. Teman-teman, itu bukan doa mustajab. Karena doa mustajab di depan Ka'bah adalah satu tempat, satu waktu. Kita satu waktu, tapi tidak satu tempat. Kecuali hostnya yang bilang, Bu Sarmiati pengen punya anak lagi. Bu Engge dia pengen ganti suami. Contoh aja pura-pura. Ya, misalnya Bu ini ya Allah kabulkan doanya, dia pengen punya anak soleh. Kalau hostnya yang ngomong itu baru jadi mustajab. Jadi nggak bisa main-main live gitu aja. Sama dengan banyak yang terjadi seperti ini. Ada seseorang atau 2 orang ustazah yang saya yakin niatnya bagus. Cuman kurang ngerti aja efek sampingnya. Mereka lagi taraweh jadi imam, beliau live kan guys. Beliau live kan, beliau lagi taraweh. Boleh nggak melive-kan lagi beliau jadi imam saat sholat taraweh? Boleh saja, live itu kan nggak ada problem. Cuman masyarakat kita itu nggak siap. Banyak jamaahku guys, ini nyata. Ditaruhnya handphonenya di depan sejadahnya. Lalu dia ikut ustadz yang ada di handphone. Ruku ustadznya ruku pula dia di rumah. Sujud ustadznya sujud pula dia di rumah. Dia kira itu bisa berjemaah. Iya kan? Makanya itu nggak bisa. Berjemaah itu satu tempat, satu waktu. Kita satu waktu dengan ustadz yang ada di handphone tapi tidak satu waktu.
tidak satu tempat, itu nggak bisa. Ya, jadi masyarakat kita nggak siap dengan keanehan-keanehan seperti itu, guys. Jadi harusnya tidak live. Ya, kalau aku jadi ininya, aku tidak live. Karena masyarakat kita enggak siap untuk itu semuanya. Ya, mereka banyak salah paham. Ya, nah sama dengan rumah kita di depan masjid. Lalu kita di rumah. Ya, imamnya ruku, kita ruku juga di rumah. Imamnya sujud, kita sujud juga di rumah. Nah itu nggak boleh karena kita satu waktu dengan dia tapi tidak satu tempat dengan dia. Itu tidak bisa dianggap berjemaah. Semoga berpaham ya, satu tempat satu waktu. Oke, sehat selalu ya semuanya ya. Ustazah, oke, kena lambung selama kentut apa harus membatalkan sholat? Sholat yang rukun-rukunnya aja. Pastikan itu benar-benar kentut bukan was-was ya. Ustazah, oke, puasa Daud jatuh di hari Jumat. Sabtu gimana? Nggak apa-apa. Selagi udah dimulai sebelumnya. Kita udah mulai berpuasa Senin dan Jumat. Puasa Daud sebelumnya. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kita udah mulai nih puasa Daud sebelumnya. Lalu tiba-tiba kita kena puasa Daud di hari Jumat sendiri. Sabtu sendiri, itu tidak ada masalah. Hanya saja kalau seandainya kita memulainya di hari Jumat dan di hari Sabtu, itu yang nggak boleh. Oke, jadi puasa Daud jangan dimulai di hari Jumat dan Sabtu. Tapi kalau kita udah mulai sebelumnya, maka masih bisa puasa Daud di hari Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Yang penting udah dimulai sebelumnya. Ustazah, oke, aman ya. Iya, puasa Daud dimulai hari apa? Terserah, selain hari Jumat dan selain di hari Sabtu. Oke, aman ya teman-teman ya. Niatnya mau sedekah seseorang, tapi orang itu tidak mau menerimanya. Ya udah, ganti orangnya. Segampang itu ya. Ustazah, datang bulan 1 bulan 3 kali. Bolehkah sholat? Coba dihitung secara akumulasi. Kalau secara akumulasi dia lebih dari 15 hari, maka hari ke-15 teman-teman mandi. Sengaja aku mandi haid atau mandi wajib. Mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil airnya, tumpahkan ke bagian bawah sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu mandi seperti biasa. Hari ke-16, 17, 18, 19 boleh sholat seperti biasa. Lalu bagaimana kalau di Mekah? Ya, di Mekah ya. Di Mekah itu orang sholat di depan ruko. Teman-teman perhatikan, sambil aku jelaskan sebentar, nanti aku jawab lagi komentar. Aku jelaskan dulu soal di Mekah. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, supaya kita bisa belajar bersama di akun ini. Oke? Jadi begini guys, khusus untuk di Mekah dan Madinah, itu banyak sekali pengecualian. Yang pertama, di Mekah dan Madinah, nggak masalah lewat di depan orang sholat. Kalau di sini tidak boleh. Yang kedua, di Mekah dan Madinah boleh sholat berpindah. Kita sholat di sini, digeser, lanjutkan sholat. Geser, jangan batalkan, lanjutkan dalam keadaan tergeser, nggak masalah. Yang ketiga, di Mekah dan Madinah boleh sholat tanpa rukun. Kita udah sholat, waktu sujud, waktu duduk antara dua sujud, nggak bisa berdiri karena terjepit. Lanjutkan sholat dalam keadaan duduk, nggak masalah. Di Mekah Madinah, kita boleh sholat beda tempat dari Masjidil Haram. Orang sholat di Masjidil Haram, kita sholatnya di depan ruko. Tidak masalah. Jadi memang tidak bisa dibandingkan antara di Mekah dan di sini. Kalau di sini nggak bisa. Ya, imamnya di musola, kita di rumah nggak bisa. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau puasa Daud terputus karena uzur, nggak masalah. Ustazah, oke ya. Oke, kita doakan ya Mbak Ian semoga anaknya cepat sembuh. Ustazah, apa doa sedekah subuh? Doa sedekah subuh adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Jadi sedekah subuh itu dikumpulkan di waktu subuh. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Setelah terkumpul di waktu subuh, maka teman-teman boleh sedekahkan.
ya, kepada fakir miskin, kepada kasih makan anak yatim, kasih makan teman, traktir makan kucing, atau sekedar memberikan ke orang lain. Ketika memberikannya, jangan lupa untuk berdoa. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Jangan lupa juga mendoakan pahalanya. Ya Allah, saya sedekah nih. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku misalnya. Sehatlah anakku, lancarlah rezeki suamiku, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Itu namanya adalah wasilah, ya. Ustazah, nah ini dia doanya ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Maka diwasilahkan doanya untuk orang lain. Oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Wasilah itu namanya ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, zakat emas tahun kemarin dikeluarkan. Tahun ini apakah wajib dikeluarkan? Kalau emasnya batangan, keluarkan setiap tahun. Kalau emasnya perhiasan, sekali seumur hidup. Ustazah, oke, niat puasa weton wallahu alam bishawab. Tidak masyhur ya. Ustazah, oke, aku menyebutkan nama universitas yang aku impikan. Bagaimana dengan doaku? Bagus, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, Ustazah, berarti penonton di rumah mengaminkan doa di TV itu beda. Kalau sekedar berdoa, dia tidak pakai rukun. Cukup kita memahami apa yang didoakan, kita aminkan, tetap mampu. Hal ini senada dengan kita nelpon. Apa kabar? Semoga sehat ya. Amin. Itu bisa. Kalau doa bisa. Ustazahnya berdoa, teman-teman yang ada di live mengaminkan. Itu beda. Karena doa tidak pakai rukun. Semoga paham ya teman-teman ya. Kalau doa tidak masalah. Oke. Misalnya ada ustadz di televisi berdoa. Kita aminkan. Kalau untuk doa tidak mesti satu tempat satu waktu. Itu beda. Kita misalnya nelpon teman kita di Amerika. Saat nelpon itu kita doa. Hei, kamu sehat, baik-baik di sana, sehat badan, panjang usia. Dia aminkan dari sana. Beda tempat, satu waktu, berdoa boleh. Beda antara doa dengan sholat. Kalau sholat itu ibadah yang syarat ketentuannya, ada rukunnya, ada gerakannya, ada sunnah fi'li dan sunnah qaulinya. Oke? Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sedekah subuh boleh nggak dikerjakan? Sedekah subuh boleh nggak dikerjakan langsung di masjid? Boleh. Kalau teman-teman tim masjid, teman-teman boleh kerjakan ya. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan ponakan boleh nggak? Sedekah subuh boleh dikasihkan ke siapapun. Ya, ke siapapun yang mana teman-teman yang penting untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Oke ya. Ya, sedekah subuh bebas untuk siapapun. Teman-teman mau kasih ke siapapun gak jadi masalah ya. Oke, Ustazah. Oke, uang warisan untuk hajatan tidak ada problem. Apakah dia udah menjadi uang kita atau uang bersama tidak ada masalah. Oke. Ustazah, kenapa tidak boleh mulai puasa Daud di Jumat dan Sabtu? Jumat itu lebaran mingguannya orang muslim. Sabtu itu lebaran mingguannya orang non muslim. Orang Yahudi selalu berpuasa Sabtu sendiri. Supaya kita nggak sama dengan mereka, jangan puasa Jumat sendiri atau Sabtu sendiri. Kecuali orang-orang yang sudah melakukan puasa Daud sebelumnya, lalu di hari Jumat dan Sabtu dia ketemu puasa Daud, tidak ada masalah. Makanya usahakan kalau teman-teman puasa di hari Jumat, puasa juga di hari Kamis atau Jumatnya digandeng dengan Sabtu. Oke? Ustazah, oke gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau ngasih sedekah subuh tidak di waktu subuh nggak apa-apa. Jadi teman-teman cukup kumpulkan aja di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Ngasihnya boleh ke fakir, boleh ke miskin, boleh ke traktir makan kawan, ya, traktir makan teman, itu boleh aja, nggak jadi masalah. Iya Mbak Ian, kita doakan anaknya Allah berikan kesembuhan ya. Oke. Ustazah, oke. Rukun wudhu dan tayamum apakah sama? Beda. Kalau tayamum tidak pakai kepala dan kaki. Tayamum itu hanya muka dengan tangan aja. Contoh, sengaja aku bertayamum.
mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, lalu kemudian teman-teman teman-teman boleh dekatkan, ambil tangannya, tempelkan ke dinding, basuh mukanya sekali aja. Lalu ambil lagi tangannya, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kanan itu yang membasuh tangan kiri, membasuh tangan kanan dulu. Gini dia. Oke, gini dia. Terus dari punggung tangan, terus sampai ke siku. Udah di siku, ujungnya ke jempol. Lalu kemudian tangan kiri, terus ke siku, ujungnya ke jempol. Oke, kayak gitu dia. Oke ya, teman-teman ya. Kayak gitu dia ya, teman-teman ya. Oke, nah itu dia. Oke. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, qobliyah subuh 5:30 masih bisa nggak? Qobliyah subuh masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya teman-teman azan subuh jam 4.30. Lalu teman-teman bangunnya jam 5. Itu kan masih ada itu kan masih ada jadwal sholat subuh. Maka teman-teman masih bisa melakukan qobliyah subuh. Baru kemudian teman-teman subuh ya. Persiapan kematian, semua yang kita lakukan untuk bersiap kepada kematian. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan ikuti live-live terbaru dari kita. Kalau persiapan kematian, semuanya untuk mati guys. Ya, semuanya untuk mati ya. Kita berzikir, berdoa, apapun yang kita kerjakan untuk mati. Jadi semua hidup kita ini memang persiapan mati. Madu nanti ya, sebentar lagi ya. Ustazah, kalau kita sisihkan uang zakat, apa bisa boleh untuk beli Quran wakaf? Tidak bisa. Zakat itu hanya bisa diserahkan kepada manusia. Tidak boleh zakat beli Quran, zakat beli atap masjid, zakat beli keranda masjid, zakat beli kipas angin. Itu namanya infak. Kalau zakat harus untuk orang. Ya, untuk orang. Siapa orangnya? Ya, dia fakir, ya, kemudian dia miskin. Oke, fakir dia tidak bekerja, miskin dia bekerja tapi nggak cukup uangnya. Jadi zakat itu untuk orang. Jadi tidak bisa untuk pembangunan sekolah dan pembangunan masjid, itu nggak bisa. Saya pakai uang sedekah subuh untuk diri saya sendiri. Itu dosa nggak? Tidak. Tetapi tidak jadi sedekah. Ya, nah tetap dapat pahala niat. Tapi tidak dapat pahala sedekah secara utuh. Ustazah, oke, sholat subuh 5:30, niatnya gimana? Apa pakai kodo? Jam berapapun terbangun, niatnya tetap sholat subuh. Tapi kalau udah bangun jam 7, tetap berdosa, tapi tetap sholat dan tetap dosa karena lalainya. Oke, gitu ya. Ustazah kok kayak robot? Sengaja, settingannya saya buat begitu untuk pagi ini. Karena saya lagi pakai baju merah, ya apa hubungannya ya? Oke, Ustazah, oke, cara mengganti puasa wajib yang dahulu belum diganti. Kalau ingat jumlahnya, ganti aja. Sengaja aku puasa kodo, ya, wajib atasku karena Allah. Lalu kemudian puasa seperti biasa sampai maghrib. Oke, Ustazah, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Puasa gosok gigi gimana? Boleh, selagi teman-teman tidak masuk ke dalam tenggorokan dan kerongkongannya. Kalau bisa dihindari, hindari ya. Ustazah, tolong buatkan video tentang tayamum. Video tentang tayamum sudah ada. Teman-teman tinggal searching aja di TikTok, tayamum Nela Luki. Nanti akan muncul video aku tentang tayamum. Ya, video aku itu sudah 8.000 video yang ada di TikTok. Jadi teman-teman bisa nikmati belajar dari video juga. Yang baru mampir klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan teman-teman yang sering gak hadir di ceramah-ceramahnya aku bisa pergi juga ke channel YouTube aku dan lihat subscribe aja. Yang 500.000 subscriber itu adalah ceramah-ceramah aku ada di situ. Kalau ada waktu teman-teman bisa hadir di live tanya jawab seperti ini. Biar pelan-pelan kita belajar lebih baik ya. Oke, semoga bermanfaat ya.
Ustazah, oke, videonya udah ada. Semua yang aku bilang ini videonya udah ada ya. Ustazah, kalau sholat pilek, ingus, ngalir, batal nggak? Batuk, pilek, flu, kemudian beringus, kemudian bersin, itu semua tidak membatalkan sholat. Termasuk menangis. Menangis tidak membatalkan sholat sama sekali. Hanya saja jangan mengeluarkan suara. Karena mengeluarkan suara nggak bisa. Ya, nah batal dia nanti. Ya, jangan mengeluarkan suara ya. Ustazah, apa betul zakat 2,5% dari harta? Benar. Ustazah, kalau nifas lebih dari 60 hari, batasnya 40 hari ya Mbak. Selebihnya adalah istihadah ya. Ustazah, oke, gimana cara menghitung zakat dagangan? Seperti bakso misalnya, atau sembako misalnya, kayak gitu kan. Maka dihitung untung bersih kita per bulan Pak. Contoh Pak, misalnya untung kita, omset kita 20 juta. Untungnya hanya, misalnya omset kita berapa? 30 juta. Untungnya ternyata cuma 14 juta. Maka zakatkan dari untungnya Pak ya. Oke, doa sedekah subuh ini dia. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Oke, nah gitulah ya. Ustazah, oke, apakah boleh sholat dalam keadaan duduk? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan." Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, invest uang di bank bagaimana hukumnya? Apa instrumennya? Kalau reksadana syariah boleh. Obligasi syariah boleh. HSBSN syariah boleh. Tapi kalau deposito enggak boleh ya. Ustazah, oke, berarti sholat tidak boleh pakai kodok. Kalau ingat jumlahnya boleh ya. Ustazah, kalau setiap hari baca Quran tapi nggak tahu artinya itu gimana? Baik, membaca Quran ada 3 hukum. Yang pertama, yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Jadi kalau nggak pandai baca Quran berdosa. Teman-teman yang nggak pandai baca Quran wajib belajar. Karena belajar baca Quran sampai bisa hukumnya wajib. Yang kedua, kalau seandainya sudah pandai nih baca Qurannya, maka membacanya berubah menjadi sunnah saja. Tidak wajib lagi. Jadi bagi teman-teman yang udah pandai baca Qurannya sunnah. Yang ketiga, kalau seandainya mengetahui artinya itu tidak wajib. Dia adalah wajib tapi kifayah. Fardu kifayah, wajib kifayah. Apa itu wajib kifayah? Wajib kalau sudah ada ulama atau ustadz yang mengerti, maka kita tidak lagi wajib mengerti artinya. Jadi saya baca Quran tiap hari berarti dapat pahala sunnah tiap hari. Tapi saya nggak ngerti artinya, maka berarti tidak wajib ngerti. Karena ada orang yang sudah mengerti artinya. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Ustazah, apa hukumnya baca Quran? Biasanya saya tanya, Mbak udah bisa baca Quran belum? Kalau dia bilang belum bisa, wajib belajar sampai bisa. Nggak ngerti panjang pendek, nggak ngerti hukum, wajib belajar sampai bisa. Kalau udah bisa, nanti membacanya menjadi sunnah. Oke? Kayak gitu guys, ceritanya guys. Ya, Ustazah, kalau ngasih sedekah ke tetangga muslim, ke tetangga miskin, itu sedekah nggak? Tetangga kaya pun itu sedekah, nggak ada masalah. Ya, orang kaya pun kita bantu, kita senangkan hatinya, itu tetap sedekah. Ya. Tapi kalau pengen baca artinya nggak apa-apa kan? Kan. Tapi kalau pengen baca artinya nggak apa-apa kan? Kan. Ya nggak apa-apa maksudnya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Gimana hukumnya KB suntik? KB masih ada ulama yang membolehkan. Terutama ulama kontemporer ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh di masjid berupa makanan boleh, nggak jadi masalah ya.
Ustazah, kalau kita mau sedekah tapi baru niat aja karena belum cukup uangnya. Ya niat sudah dianggap sebagai satu kebaikan. Apapun itu, sesuatu yang baik kita niat kerjakan, tapi nggak jadi kita kerjakan, tetap dapat pahala satu kebaikan. Oke, gitu ya. Siap Pak Hendra. Ustazah, rezeki jalur langit. Oke, lucu juga Ustazah walau terkadang serius. Ya, aku serius kan guys, aku berhasil guys, aku serius. Oke, apa tadi? Rezeki lah, apa tadi? Mana ceritanya lupa aku. Oh, rezeki, aku serius guys. Rezeki jalur langit. Yang pertama, jangan lupa sedekah subuh supaya rezeki lancar. Yang kedua, jangan lupa sholat duha. Yang ketiga, jangan lupa sholawat. Yang keempat, syukuri apa yang ada. Mantap ya. Nah kayak gitu guys, oke. Pertama, jangan lupa sedekah subuh. Yang kedua, jangan lupa sholat duha. Yang ketiga, syukuri apa yang ada. Oke, gitu ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh dikasih ke anak sendiri? Boleh. Ustazah, oke. Apa hukum menuntut ilmu dari YouTube? Selagi objek dan orangnya betul-betul nyata, boleh. Ya, Ustazah, oke. Apakah boleh sholat sunnah sebelum sholat fardu? Walau sudah lewat waktunya, boleh. Selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya teman-teman azan zuhur jam 12 lewat 30. Teman-teman baru sholat jam 1. Itu kan masih ada waktu zuhurnya. Teman-teman melakukan qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu zuhurnya, itu masih boleh. Oke. Oke. Ustazah, oke ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, saya mau kasih 2,5% dari rezeki saya. Tapi boleh nggak dijadikan sedekah subuh? Boleh kalau Mbak udah bayar zakat. Kalau enggak, maka itu berarti zakat. Zakat itu nggak boleh bebas lagi orang yang berhak menerimanya. Harus orang-orang yang benar-benar fakir, orang yang tidak bekerja, atau miskin tapi uangnya nggak cukup. Oke. Oke ya. Ustazah, oke. Saya tabungan yang sudah zakat. Gimana coba ya. Oke, sebentar ya. Saya selalu lupa sedekah subuh. Ingatnya pas pagi jam 7. Itu karena belum terbiasa aja Mbak. Nanti kalau udah terbiasa itu sudah aman kok. Itu karena belum terbiasa aja ya. Oke ya. Terus aja. Gagal coba lagi, salah perbaiki. Aku pun gitu juga kok. Sedekah subuh itu dulu pada masanya juga sering lupa. Nggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Ustazah, boleh nggak beli kain kafan? Boleh ya. Ustazah, sujud syukur setelah salam kanan dan kiri. Sujud syukur setelah salam kanan dan kiri. Oke, jadi gini sujud syukur ya, aku jelaskan ya. Sujud syukur itu adalah sujud ketika kita mendapatkan sebuah nikmat. Contoh, hey kamu itu naik jabatan loh, maka teman-teman sujud aja. Oke, sujud aja, baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Gitu. Atau sujud syukurlah setiap habis sholat. Ya, misalnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Dan itu adalah cara sujud syukur ya. Kalau bisa sih sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Ustazah, oke, aman ya. Ikat rambut saat sholat gimana? Laki-laki haram mengikat rambut saat sholat. Tapi perempuan boleh mengikat rambut dalam sholat. Sedekah subuh dimulai dari setelah sholat asar boleh nggak? Nggak, itu namanya sedekah asar. Kalau mau dianggap sedekah subuh adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh.
sebentar ya teman-teman ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Itulah yang dinamakan dengan sedekah subuh ya. Jadi kalau habis asar itu namanya sedekah asar. Oke. Nah, cuman nanti nyerahkannya nggak harus di waktu subuh. Boleh siang, boleh malam, dan lainnya ya. Boleh di hari Sabtu ya. Ustazah, gimana caranya biar semangat beribadah? Nggak usah terlalu semangat, nggak apa-apa, ibadah aja lah ya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Tidak perlu terlalu semangat, yang penting dikerjakan. Malas juga nggak apa-apa, yang penting kerjakan. Ustazah, saya malas sholat duha. Nggak apa-apa malas, yang penting tetap dikerjakan.